told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Hai sobatku semua, welcome back to my channel. Tahukah sobatku semua jikalau pembalap Ducati Marc Marquez menyamai rekor podium dari legenda MotoGP Jorge Lorenzo yang mencatatkan total 114 podium kelas MotoGP sepanjang karir. Kepastian tersebut diperoleh usai Marquez menyegel podium pertama gelaran GP Qatar yang berlangsung di sirkuit Lusail, Minggu. Marc Marquez kini telah meraih 114 podium di MotoGP, merupakan jumlah yang sama dengan yang diraih oleh juara dunia MotoGP 3 kali Jorge Lorenzo selama karirnya yang gemilang, tulis MotoGP. Selain menyamai rekor dari Lorenzo, kemenangan dari pembalap asal Catalunya, Spanyol itu juga mencatatkan rekor lainnya. Marquez kini juga tercatat menyamai rekor dari Dani Pedrosa yang mencatatkan total 153 podium di semua kelas. Pada saat yang sama, pemimpin klasemen MotoGP 2025 itu menorehkan podium ke-153 di semua kelas, jumlah yang sama dengan Dani Pedrosa, tulis MotoGP. Saat ini pembalap yang telah memperoleh 8 kali gelar juara dunia itu juga tengah membidik rekor sebagai pembalap Spanyol tersukses yang meraih podium di kelas MotoGP dan semua kelas menyalip rekor Lorenzo dan Pedrosa. Kepastian tersebut dapat diperoleh Marquez apabila mampu menyapu bersih hasil gelaran GP Spanyol yang berlangsung di sirkuit Jerez pada 25–27 April. Selain bersaing untuk memperebutkan rekor, Marc Marquez kini juga tengah bersaing untuk bisa memperebutkan gelar juara MotoGP 2025. Marquez kini berada di puncak klasemen sementara dengan meraih total 123 poin dari 5 Grand Prix. Marquez terus dibayangi oleh sang adik yang sekaligus pembalap Gresini Racing Alex Marquez yang menempati peringkat kedua dengan total 106 poin. Di sisi lain sobatku, manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi meminta kepada Francesco Bagnaia agar tidak menjadi pembalap yang manja. Sebab beberapa kali Bagnaia menyalahkan motor dan tak berusaha mencari solusi. Karena itu Tardozzi meminta pembalap Ducati Lenovo itu untuk fokus mencari solusi ketimbang mengeluh saja di MotoGP 2025. Francesco Bagnaia saat ini duduk di urutan ketiga klasemen sementara MotoGP 2025. Pembalap asal Italia itu tertinggal 26 angka dari pemuncak klasemen, Marc Marquez yang sudah mengumpulkan 123 poin. Dari 4 seri balapan awal musim ini, Bagnaia hanya mampu memenangkan satu di antaranya. Hasil manis itu didapatkan ketika Marquez terjatuh di seri balapan Amerika Serikat, 31 Maret 2025 lalu. 3 balapan lainnya dimenangkan oleh The Baby Alien julukan Marc Marquez. Dengan catatan ini, Bagnaia untuk sementara tertinggal dari rekan setimnya sendiri. Namun, Tardozzi tidak mau ambil pusing dalam persaingan dua pembalapnya. Manajer Ducati Lenovo itu justru menyoroti kesulitan yang kerap dialami Francesco Bagnaia. Masalah motor, atau masalah Pecco, Bagnaia? Itu, masalah motor, adalah sesuatu yang menjadi milik kami, untuk selalu memberinya motor yang tepat, kata Tardozzi dikutip dari Crash, Kamis, 17 April 2025. Pecco sekarang sangat menuntut dalam hal pengaturan. Dia bukan tipe orang yang ingin mengendarai motor yang tidak sesuai dengan gaya berkendaranya, tambahnya. Hal ini menimbulkan masalah bagi timnya. Akhirnya, mereka menemukan solusinya, terutama untuk hari Minggu. Kami masih punya masalah dengannya, dengan keseimbangan motor, dengan tangki bahan bakar yang kecil. Itu menimbulkan beberapa masalah, tambah Tardozzi. Tardozzi tidak ingin Bagnaia menjadi manja karena terus mengeluhkan masalah motor. Dia ingin 2 kali juara MotoGP itu bekerja sama dengan Ducati untuk menemukan solusi bersama. Tetapi Pecco harus berpikir bahwa dia adalah seorang juara,
Dia harus mengelola masalah, tegas Stardozzi. Ada satu hal yang harus kita kerjakan bersamanya. Jangan pikirkan masalahnya, kelola masalahnya. Motor ini punya banyak kelebihan, gunakanlah, tandasnya. Nah sobatku semua, kejadian mengecewakan harus diterima Maverick Vinales di MotoGP Qatar 2025. Itu karena podium yang berhasil diraihnya harus dibatalkan oleh steward. Di MotoGP Qatar Vinales memang tampil apik dan bisa kencang. Bahkan ia sempat memimpin balapan. Tentu saja ia juga sempat adu kencang dengan Marc Marquez, Pecco Bagnaia, juga Franco Morbidelli hingga akhirnya ia jadi peraih posisi P2 di akhir balapan, tepat di belakang Marc Marquez. Sempat naik dan menerima piala di podium, sayang sekali Vinales dan timnya terbukti melanggar regulasi. Mengutip dari Motosan S, Vinales terbukti melakukan pelanggaran terkait tekanan ban sehingga harus menerima penalti 16 detik. Akhirnya posisinya pun harus turun ke P14 di MotoGP Qatar 2025. Meski demikian, pembalap berjuluk Top Gun itu mengaku tetap senang dengan hasil yang diraih. Saat pramusim aku sangat marah, tapi sekarang aku sudah tidak sabar untuk melanjutkan proses ini. Kami sudah menemukan arah untuk berkembang dengan cepat, katanya. Saya jadi bisa melihat kelebihan dan kekuranganku dengan motor ini, saya senang sepanjang balapan, imbuhnya. Vinales juga mengaku merasa biasa saja saat pelanggarannya diajukan oleh steward. Baginya yang paling penting adalah sudah menampilkan potensinya bersama tim Tech3 dan terpenting motor KTM RC16. Itu bukan urusanku. Itu tanggung jawab petugas. Jika terjadi sesuatu ya biar saja para petugas yang disalahkan, katanya. Meraih P2 di trek tapi resminya tetap P14. Tapi tidak apa-apa, aku senang dengan hasil yang kami raih, lanjutnya. Dengan hasil tersebut pun Vinales percaya diri bakal bisa kompetitif di musim ini. Ia mengaku akan terus bekerja keras bersama berkumpul untuk mempersiapkan balapan seri selanjutnya di Jerez. Dengan turunnya Vinales dari P2, praktis posisi runner-up itu diisi oleh Pecco Bagnaia sedangkan Franco Morbidelli berhak mengisi P3. Sementara itu, Jack Miller tampil mengesankan sejak bergabung dengan Yamaha untuk tim Pramac tahun ini. Ia langsung merasa lebih nyaman dibandingkan dengan KTM pabrikan tahun lalu. Masalah getaran yang ia bicarakan pada tahun 2024 masih mengganggu para pebalap pabrikan itu. Miller berada di posisi ke-15 dalam klasemen MotoGP setelah 4 putaran, tetapi yang terpenting, ia berperan dalam kemajuan proyek Yamaha yang sedang berjuang. Ada semangat membara di sekitar Yamaha untuk pertama kalinya sejak kemenangan gelar Fabio Quartararo tahun 2021, dan pengalaman Miller adalah kuncinya. Miller berjanji untuk fokus pada sisi positif motornya daripada sisi negatifnya, dan mengatakan kepada Speedweek, benar sekali. Itulah yang telah saya lakukan sepanjang karir saya. Dan juga di MotoGP dengan semua motor. Pada awalnya bersama Honda dan Ducati dan juga di KTM. Saya selalu mencoba melihat kekuatan dan juga membangun kelebihan. Bahkan jika keadaan buruk, Anda harus memanfaatkannya sebaik-baiknya, dan bukan yang terburuk. Namun untuk melakukan ini, Anda juga harus memahami di mana letak kekuatannya. Faktanya adalah, Anda tidak akan pernah memiliki sepeda motor yang sempurna. Tidak masalah apakah Anda mengendarai sepeda motor terbaik atau terburuk di lapangan, Anda harus selalu sampai pada titik di mana Anda mengalami masalah. Miller yang berpengalaman membawa pengetahuan tentang Honda, Ducati, dan KTM ke Yamaha tahun ini. Ia juga telah beralih dari lingkungan pabrik Ducati dan KTM ke struktur satelit baru dengan Pramac. Sejujurnya saya pikir itu sama sekali tidak membuat perbedaan, kata Miller tentang pengembangan sepeda motor untuk tim pabrik dan satelit. Kebebasan ini semata-mata didasarkan pada hasil, dimanapun Anda berkendara. Ini tentang kinerja dalam bisnis ini. Nah sobatku semua, sampai kita di ujung video ini, like video ini, share di media sobat semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.